Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Tuhan Yesus namanya. Apa kabar saudara? Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama pagi hari ini kembali boleh menikmati kasih Tuhan, kehidupan yang luar biasa yang Tuhan boleh berikan kesempatan buat setiap kita. Dan mari percayalah saudara, apapun yang terjadi, Dia selamanya baik. Tuhan Yesus buat setiap kita. Dan untuk itu mari kita akan bersama-sama memulai ibadah dengan pujian dan penyembahan. Dan sama-sama kita boleh satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus. Mengucap syukur kami Tuhan, untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup setiap kami. Keadaan kami Tuhan Yesus, apapun yang kami miliki hingga saat ini, bahkan sampai dengan kapanpun, karena kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang mengucap syukur buat segalanya. Tuhan tolong berkati ibadah yang kami adakan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang telah menyelamatkan setiap kami dan pasti akan menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan. Jangan indah
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku hidup
Ini tangan kami Tuhan Yesus, ini hidup kami. Pegang erat, sebab Tuhan begitu baik. Kami serahkan di dalam nama Yesus segala masa depan kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Tuhan yang mampu memberikan kami kemenangan sepanjang tahun yang baru ini. Yesus memegangku Dengan tangan-Mu yang berkuasa. Kami berserah di dalam nama Yesus. Yesus memberiku kemenangan. Satu suara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Aku percaya kepadamu. Kemenangan Yesus membangkitku dengan tangan kananmu. Mari dengan iman bersama-sama. Yesus memberiku kemenangan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sambil katakan haleluya. Aku percaya Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan Yesus yang baik, hanya bersama dengan Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya, pengorbanannya bagi setiap kami, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah ini kami mau terus percaya Engkau ada memberkati setiap kami, Engkau ada bersama dengan kami, menyertai kami, dan atas perbuatan-Mu kami siap bersorak-sorai dengan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk, kasih salam. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara dalam ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita, amin. Ada sukacita dalam Yesus. Ada sukacita sekarang dan selamanya dalam Yesus. Ada sukacita
Satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus selalu baik buat setiap kita, amin. Apapun yang terjadi, dia tetap baik. Dia tetap Tuhan yang setia buat hidup kita. Tiada berkas Tuhan, kasih setianya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi dia buat Tuhan semua. Yeay. Come on. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru amanmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempol buat Tuhan, nyalakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Come on. Sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih semangat lagi nyatakan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nyatakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biar bertanya beri buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Maka sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darneri Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Berdoa adalah kebutuhan setiap orang percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dituntut oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bisa dikatakan, fondasi hidup kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi tantangan adalah dengan berdoa. Yesus memberikan pesan yang sangat sederhana namun kuat ketika Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah.
dan membutuhkan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Yesus adalah Allah yang bertindak. Allah tahu memenuhi kebutuhan kita manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih kita anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk bertekun dalam hal yaitu berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus katakan, mintalah, carilah dan ketoklah. Doa sebetulnya ucapan syukur kita kepada Allah, kemudian untuk menyatakan keinginan hati kita, dan juga kita meminta kepada Allah untuk mengoreksi permintaan atau keinginan hati kita itu apabila itu salah. Kita minta juga pengertian atau kekuatan dari Allah untuk kita menerima keputusan daripada Allah. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Kasih Ibu Pendeta Darnadi Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan tiba saatnya saya akan bacakan suara Gembala Sidang Kasih Ibu Pendeta Darnadi Pariaji pada hari ini Minggu 11 Januari 2026 dengan tema bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Romawi pertama doa pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berarti jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan. Apapun yang kami kerjakan berhasil, tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Kami semua diprogramkan akan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, Matius 4 ayat 4. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani tidak layu, berhasil dan hidup yang menghasilkan buah. Respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar pengaruhnya bagi hidup kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua 1 ayat 8. Tuhan Yesus mengendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kita ucapkan, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan. Kita bisa mengubah hidup kita melalui perkataan kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, kita juga dapat menghancurkan diri kita sendiri dengan perkataan negatif dan kutuk atas diri kita. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24-25, Galatia 5 ayat 6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam, karena hal-hal itu adalah penghalang berkat dan penghalang iman untuk bertumbuh. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang lama-kelamaan akan menggerogoti diri kita dari dalam. Yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya, kegagalan adalah permulaan dari hal yang baru, yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Bangkit kembali, berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Jangan putus asa dan jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Roma 5 ayat 3-5. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuh di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Kau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, menuruti roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami sepenuh-penuh di dalam Kau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Berdoa, Bapak saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Maka hari ini Tuhan Yesus, kami butuh kebenaran firman-Mu Tuhan. Melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti bersama Tuhan.
Maka kami doa firman Tuhan yang jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami gak tahu masa depan kami seperti apa, tapi kami percaya kami berjalan, kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Maka hari ini kami gak mau takut lagi, kami gak mau khawatir lagi, dan hari ini lewat firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan dan dibangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi nyatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi nyatakan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Nyatakan bersama. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, hanya Kau Tuhan. Ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari sekali lagi kita mau katakan apapun yang terjadi Tuhan, Kau tetap Allah yang baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan,
tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu, setiap pengorbanan-Mu, setiap perbuatan-Mu, selain dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku balas kasih-Mu. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat hatimu, angkat tanganmu, nyatakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau.
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk memuji-Mu selama hidup kami. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan, Yesus Tuhan. Hanya Kau Yesus. Setiap pujian menyembah kami Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami hari ini kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang begitu baik Tuhan. Kau yang selamatkan kami Tuhan. Kau yang tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan buat kami. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati
yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih, pengampunan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang melihat kedalaman hati tadi. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita beri tepuk tangan berikan buat Tuhan. Haleluya. Betapa besar kasih, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Oh, betapa besar, betapa besar kasih, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kasih Tuhan, kalau kami hidupkan mau hidup bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nyatakan bersama. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
untuk tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sama ku hidup bagimu, mataku tetap pandang wajah Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Sama-sama saya dan kita bangkit berdiri, sambut kemenangan firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari kami boleh beribadah kepada-Mu. Dan kami datang membawa ucapan syukur sembah kami untuk setiap pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Untuk masuk dalam minggu yang baru. Dan hari ini Tuhan Yesus kami datang membawa hidup kami. Kami imani sesuai dengan janji firman-Mu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus. Urapi kami Roh Kudus melalui firman-Mu, agar kami pulang boleh menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Dimanapun jemaat Tuhan berada, jemaat Tuhan yang beribadah di live streaming, jemaat Tuhan di Gading Nias, Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi di dalam nama Tuhan Yesus mengalami kebaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan bersama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Lebih semangat Tiberias, shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus, siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang bersyukur hari ini boleh beribadah kepada Tuhan Yesus di minggu yang baru. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat, kekuatan, mujizat baru. Amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu kembali pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming. Walaupun mungkin di Kelapa Gading cuacanya kurang bersahabat karena di luar hujan deras sekali saudara Bapak Ibu. Kalau di live streaming mungkin berbeda-beda saudara ya. Tapi pagi hari ini kita percaya apapun yang kita hadapi, saudara Bapak Ibu kita dalam perlindungan kebaikan Tuhan. Saudara dan saya, kita melihat berkat-berkat firman Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sekali lagi boleh kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Kanan kiri depan belakangnya katakan selamat hari Minggu, happy Sunday. Ya mungkin baru bertemu pada pagi hari ini, boleh happy New Year juga masih boleh saudara. Saudara Bapak Ibu dalam tahun yang baru ada berkat yang baru, amin.
Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan kita akan lihat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Semakin tahun baru, jam 6-nya semakin dingin, saudara Bapak Ibu ya. Saya melihat ada banyak orang-orang ya di gereja Gading Nias ini memang AC-nya dingin sekali, saudara Bapak Ibu. Ya, kita lihat firman Tuhan supaya saudara Bapak Ibu hati kita dihangatkan. Amin. Saudara dan saya kita diberkati firman Tuhan. Kita buka bersama-sama Yesaya, maksud saya Kejadian pasalnya yang ke-13, saudara Bapak Ibu. Kita lihat sama-sama Kejadian pasalnya yang ke-13. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan. Bersama-sama kita buka Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 18. Bersama-sama kita lihat firman Tuhan, kita akan perhatikan bersama-sama, kita akan perhatikan 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Bersama-sama yang sudah sampai di sana katakan, aku pasti diberkati. Amin, demikian bunyi ayatnya yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat berikutnya, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Berikutnya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 18 terakhir kita baca bersama-sama, saudara Bapak Ibu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu, kisah pada hari ini kita baca dari firman Tuhan adalah dari seorang Abram. Saudara Bapak Ibu, kita tahu saudara bahwa Abraham adalah bapa segala bangsa. Ya saudara, yang menerima janji Tuhan, bapa orang beriman. Tapi namanya ketika menjadi Abraham, waktu namanya masih Abram, saudara Bapak Ibu, nama yang lama, saudara Bapak Ibu, bahwa karakternya masih lama, ya karakternya belum berubah, karakternya pada saat itu, ya saudara, adalah karakter yang masih diproses, dibentuk oleh Tuhan. Walaupun karakternya masih lama, tapi pada saat itu, saudara Bapak Ibu, kita melihat bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu sangat-sangat setia. Janji Tuhan kepada Abraham tidak berubah. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan tidak berubah. Amin. Janji Tuhan tidak berubah kepada orang-orang percaya. Saudara Bapak Ibu, Abraham waktu namanya masih lama, ya, ia mempunyai seorang saudara namanya Lot. Dan Lot ini, saudara Bapak Ibu, adalah saudara yang paling dekat dengan Abraham. Dan mereka sama-sama diberkati. Mereka melihat berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Ya saudara, karena mereka memiliki ya saudara kekayaan yang luar biasa, berkat Tuhan yang luar biasa kepada keluarga mereka. Mereka mengalami yaitu penyertaan pemeliharaan Tuhan. Sampai akhirnya ya saudara, justru apa yang ada pada hidup mereka itu sedikit menyusahkan mereka. Kenapa? Karena ternak mereka itu digembalakan oleh beberapa gembala. Gembala-gembalanya ini berebut tempat, saudara Bapak Ibu. Dan akhirnya saudara, gembala-gembala daripada masing-masing Abram dan Lot itu bertengkar. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri. Ya, secara manusia kalau dilihat ya saudara Bapak Ibu, sepertinya ada keadaan yang kurang baik. Ya, dan saudara, pada saat itu Abram pun berbicara kepada saudaranya Lot, silakan engkau memilih bagian bagimu, ya, tanah yang akan kau tinggali untuk masa depanmu. Nah saudara Bapak Ibu, kalau tadi saudara kita lihat di ayat yang ke-8, ya saudara, ayatnya yang pertama tadi kita baca saudara, di sana dikatakan, maksud saya ayat 14 saudara, di sana dikatakan bahwa Abram setelah berpisah dengan Lot. Maka saudara, sebelum di ayat itu dikatakan bahwa Abram mengatakan kepada Lot, silakan pilih bagimu tempat bagian untuk masa depanmu. Secara manusia yang dipilih Lot itu sangat-sangat baik. Ya, bagian atau tanah yang dipilih oleh Lot saudara kelihatannya sangat indah. Karena tanah rumputnya hijau, banyak airnya, banyak sungainya. Lot memilih satu tempat yaitu di daerah lembah Yordan.
Dan saudara Bapak Ibu sekali lagi, secara pemandangan manusia itu sangat-sangat baik. Karena untuk ternaknya, untuk banyak pengikutnya saudara Bapak Ibu. Tetapi Abraham menunggu janji Tuhan. Abraham berjalan melangkah dengan iman kepada Tuhan. Ya, dia mengalah kepada saudaranya, ya walaupun secara manusia kelihatannya yang dipilih saudaranya itu baik sekali, tapi percayalah saudara Bapak Ibu, kita yang menanti janji Tuhan, kita yang melangkah bersama dengan Tuhan, tidak kekurangan segala yang baik. Amin. Kita tidak tahu 2026 ke depan seperti apa. Tapi percayalah saudara Bapak Ibu, kalau saudara dan saya kita berjalan bersama dengan janji Tuhan. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik. Tuhan janji keluargamu diberkati. Tuhan janji saudara dan saya naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan bersama dengan Tuhan, beruntung dan berhasil. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, hari ini kita belajar bagaimana saudara dan saya kita melangkah dalam janji Tuhan. Sebelum kita berjalan jauh, ya saudara, berjalan dimulai dengan melangkah. Sama-sama katakan dengan saya harus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Bagaimana saudara dan saya kita akan mengalami 2026 yang dalam kemuliaan Tuhan. Saudara Bapak Ibu harus mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Yang pertama, ketaatan membuka jalan bagi pewahyuan Tuhan. Apa pewahyuan? Pewahyuan adalah satu nubuatan. Apa yang diberikan kepada saudara dan saya. Pewahyuan yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara Bapak Ibu, kita harus buka hati kita harus dekat dengan Tuhan. Supaya apa saudara Bapak Ibu? Saudara Bapak Ibu bisa peka akan pewahyuan. Pewahyuan yang benar adalah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jika saudara mendengar satu nubuatan pewahyuan, maaf tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka mohon maaf saudara Bapak Ibu, berarti itu bukan dari Tuhan. Iya saudara, dan hari ini pagi ini kita belajar bersama-sama bahwa ketaatan membuka masa depan yang indah. Yang setuju katakan amin. Yuk kita lihat satu ayat, Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Bersama-sama kita perhatikan, Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Satu ayat bersama-sama kita lihat saudara. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan berkata, janjinya diberikan kepada saya. Amin. Hari ini saudara dan saya kita melihat bahwa Tuhan janjinya setia. Sebagaimana Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Lalu ketika dia menjadi Abraham, ya mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati Abraham dan Sarah, yaitu seorang anak yang namanya Ishak. Dari Ishak, ya saudara, mereka melihat keturunan mereka sangat luar biasa. Itu sebabnya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya saudara. Artinya saudara, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Allah yang setia dari generasi ke generasi. Allah yang sama juga akan menyertai memelihara saudara dan saya. Dari tahun lalu, tahun ini, tahun besok, selama-lamanya. Keluargamu, keluargaku dalam kasih setia Tuhan. Bisnismu dalam kasih setia Tuhan. Kesehatanmu dalam kasih setia Tuhan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik bahwa saudara, Tuhan itu memberitahukan, yang mengatakan janjinya kepada orang-orang yang bergaul karib, yang takut akan Tuhan. Ayat Mazmur 25 ayat 14 dikatakan di sana saudara, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia, saudara Bapak Ibu, kalau kita takut akan Tuhan, tentunya kita akan taat kepada firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka saudara Bapak Ibu, apa yang hari ini kita dengar dari kebenaran firman Tuhan, saudara Bapak Ibu, pasti kita akan melakukannya. Amin. Kalau saudara Bapak Ibu kita mau melihat masa depan kita mulia, masa depan kita berhasil. Kalau hari ini firman Tuhan, apa yang saudara dan saya kita terima, saudara Bapak Ibu pasti akan melakukannya dengan yaitu kerendahan hati. Amin. Kalau firman Tuhan mengatakan janganlah duduk kumpul di dalam kumpulan pencemooh. Saudara Bapak Ibu, kalau saudara mau melihat masa depan yang berhasil, saudara Bapak Ibu kita dekat dengan firman Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu, jagalah hatimu, pesan firman Tuhan, supaya engkau melihat kehidupan. Ketika saudara Bapak Ibu kita jaga hati, engkau akan melihat masa depan yang indah. Amin. Ketika engkau merenungkan, ini beberapa bagian contoh pesan firman Tuhan saudara ya. Orang-orang yang melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebagaimana Yosua ditolong Tuhan, ia masih muda ya, tapi Tuhan katakan ketika engkau merenungkan firman itu siang dan malam, perjalananmu berhasil dan beruntung. Amin.
Bagaimana saudara dan saya hari ini kita melihat diri kita, ya saudara, melakukan apa yang Tuhan firmankan, maka saya percaya bisnismu pasti berhasil, karirmu pasti naik. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara sembuh, sehat sempurna, diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama dengan saya, bergaul karib. Iya, ini adalah satu rahasia di mana saudara dan saya kita melihat janji Tuhan. Pewahyuan yang saudara dan saya kita akan terima dalam Tuhan. Amin. Siapa yang percaya masa depan yang indah dalam Tuhan Yesus? Siapa yang percaya sepanjang 2026 sehat berhasil? Amin. Sebagaimana saudara dan saya kita mendengar janji Tuhan, ini yang dijanjikan kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya hari ini, engkau dan aku kita pun harus melihat, membawa dirimu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ya, apa untungnya? Saudara Bapak Ibu, ya, kalimat bergaul karib dengan Tuhan, ini dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan saudara Bapak Ibu, satu kalimat yang luar biasa, the secret of the Lord. Ya saudara, orang kalau tahu rahasia, ya itu pasti kan saudara kalau tahu rahasia, ya misalnya rahasia sesuatu gitu, pasti saudara kan sangat wah luar biasa saudara ya. Kalau saudara tahu satu hal yang mungkin tidak diketahui orang lain, saudara mungkin akan berbangga. Saudara pasti akan bersyukur misalnya saudara ya. The secret of the Lord, ya, bahwa rahasia daripada Allah is with those who fear Him, and He will show them His covenant. Ya, kalau saudara lihat ayat yang sama, kalimat yang pertama di kalimat bahasa Indonesia, di ayat yang tadi kita sudah baca, di sana dikatakan Tuhan bergaul karib. Karena kata kalimat Tuhan bergaul karib ternyata itu dalam terjemahannya dikatakan the secret of the Lord. Jadi Tuhan bergaul karib kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendekat kepada Tuhan. Dan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan diberikan rahasia kerajaan sorga. Amin. Siapa yang mau melihat janji Tuhan dalam hidupnya? Siapa yang mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya? Yang mau melihat janji Tuhan, katakan haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan itu satu persatu diberikan kepada hidupmu. Amin. Saya nggak tahu pokok doa saudara apa. Saya tidak tahu apa yang hari ini saudara doa-doakan. Tapi saya percaya apapun yang hari ini saudara dan saya kita doakan, kita cita-citakan dalam Tuhan. Apapun yang kau harapkan, ketika engkau mau mendekat pada Tuhan, bergaul karib pada Tuhan, saudara dan saya, Tuhan akan curahkan, Tuhan akan beritahukan, Tuhan akan berbicara satu persatu kepada saudara dan saya. Katakan amin. Ya, kenapa ada orang Kristen yang berkata kadang demikian? Kenapa ya Pak Pendeta? Saya ibadah Pak, saya kebaktian, saya berdoa Pak. Tapi kenapa ya Pak? Saya belum bisa juga mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Ada orang yang bilang, Pak kenapa saya nggak bisa mendengar suara Tuhan? Saudara Bapak Ibu mohon maaf, pagi hari ini ya kita datang beribadah, kita datang kebaktian, kita berdoa mungkin di rumah. Ya, seringkali sebagai orang Kristen kita lupa bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, hati kita pun harus tunduk taat kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah cerita saudara. Suatu hari ya ada seorang anak kecil yang merengek nangis kepada mamanya. Ya, anak ini saudara umurnya 7-8 tahun. Karena mamanya saudara, kenapa dia menangis? Karena dia pingin ya nonton TV gitu saudara. Mamanya berkata kepada anak ini, jangan nonton TV terus-terusan. Karena kamu juga harus belajar. Karena gurunya bilang di sekolah, sebenarnya anak ini adalah anak yang pintar. Tapi kurang fokus di sekolahnya. Di sekolahnya akhirnya apa saudara Bapak Ibu? Jadi sering mengantuk. Kenapa? Karena anak ini ternyata di rumah kurang belajar. Kenapa? Karena di rumah lebih banyak menonton TV, menonton YouTube dan lain-lain gitu saudara ya. Dan saudara Bapak Ibu akhirnya ya di sekolahnya akhirnya jadi suka ngantuk. Akhirnya di sekolahnya jadinya suka tidak fokus. Sehingga mamanya orang tuanya mengatakan kepada anak ini ya bahwa kurangi nonton TV-mu ya. Tapi anak ini tidak terima. Ya, anak ini dia membantah kepada orang tuanya dan dia terus menangis. Ya saudara, dan ketika dia melihat orang tuanya terdiam, anak ini malah tambah menangis. Ya saudara, kenapa mama kok diam? Ya, semakin dia lihat mamanya diam, dia semakin menjadi-jadi nangisnya. Ya, dan anak ini tidak mengerti. Ya saudara, kenapa mamanya kok berdiam? Ya, karena mamanya berkata, kalau kamu masih menangis terus atau kamu masih tidak menurut dengan apa yang mama katakan kepadamu, mama tidak akan mau berkata-kata apa-apa kepada kamu. Ya, akhirnya saudara Bapak Ibu, dia mulai sadar dan dia mulai berhenti menangis. Orang tuanya berkata, sudah nangisnya.
ya sudah ininya, merengek-rengeknya sudah. Ya, anak ini akhirnya sadar, anak ini saudara melihat akhirnya mamanya seperti mau berbicara kepadanya. Dan dia berkata, iya mah, ya sudah saya nggak nangis lagi. Ketika dia mulai menurut dan dia mulai diam di dekat mamanya, mamanya mulai berbicara kepada anak ini. Sebenarnya mama punya maksud yang baik, mama sudah menyiapkan berkat bagimu, mama akan menyiapkan kamu ini dan itu. Dan mamanya mulai mencurahkan semua apa yang mamanya yaitu katakan kepada anaknya. Tapi ketika anak ini, maaf saudara Bapak Ibu, ketika hatinya tidak tunduk, ketika hatinya merengek-rengek, ketika hatinya melawan, ketika hatinya tidak mau mendengar, ketika hatinya menolak, maka saudara Bapak Ibu dia tidak akan mendengar janji apa-apa. Dia tidak akan mendengar ya perkataan ucapan apa-apa dari orang tuanya. Sama halnya dengan saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, ya saudara, bahwa janji Tuhan, kebaikan Tuhan itu rahasia kerajaan sorga dicurahkan bagi orang percaya. Yang percaya katakan amin. Iya saudara Bapak Ibu. Tapi bagaimana saudara dan saya kita mau tunduk taat di hadapan Tuhan. Iya saudara. Saudara Bapak Ibu itu adalah jadi PR saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang saudara Bapak Ibu banyak orang Kristen datang sama Tuhan dengan tuntutan. Boleh minta sama Tuhan. Tapi ketika hatimu minta pada Tuhan, apakah hatimu tunduk? Apakah hatimu taat pada Tuhan? Apakah hatimu ya sudah didapati murni di hadapan Tuhan? Apakah hatimu tulus kepada Tuhan? Apakah hatimu tidak ada agenda-agenda yang lain? Kadang-kadang saudara Bapak Ibu, ya kita harus belajar dari imannya anak-anak juga saudara Bapak Ibu. Belajar dari anak-anak. Kalau saudara lihat ada anak kecil lagi disuapin sama mamanya, ya saudara ya. Kalau saudara lihat saudara, itu anak-anak biasanya kalau disuapin sama orang tuanya, mulutnya langsung nganga aja saudara. Ayo anakku, ya ayo, ini makan, ini masuk, ayo nakku, makan nakku. Iya saudara, anak-anak pasti mulutnya langsung nganga, langsung kebuka. Ya saudara. Jarang ada anak-anak yang bilang, mah ntar dulu mah, mulut mama. Tangan mama kotor gak? Tangan mama habis pegang apa? Iya kan? Coba bentar dulu, gak ada saudara. Anak-anak biasanya langsung mangap, langsung makan. Iya saudara. Dan hari ini firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya, ketaatan itu sangat-sangat berkaitan dengan iman akan takut akan Tuhan. Amin saudara. Bahwa rahasia kerajaan sorga itu bersama orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Amin. Nah apa rahasia itu? Ya sebelum kita lihat sama-sama arti rahasia itu apa saudara. Secara rohani kata rahasia atau secret dalam bahasa asli itu bunyinya sod. Ya, dan sod ini saudara adalah bahasa asli bahasa Ibrani, artinya nasihat yang akrab, persekutuan yang dekat, rencana atau kehendak Allah yang akan dibukakan kepada orang percaya. Ya, percakapan pribadi antara sahabat. Yang namanya rahasia, ya saudara, itu antara sahabat, yang namanya rahasia itu ada pergaulan yang dekat. Amin. Iya saudara, kalau saya misalnya contoh di hadapan saudara banyak orang nih, ratusan orang, saya kasih tahu rahasia. Nah itu bukan rahasia lagi saudara Bapak Ibu. Itu namanya udah sama satu gereja udah pada tahu itu saudara ya. Ya dalam konteks ini saudara, yaitu menggambarkan satu hubungan yang sangat-sangat pribadi. Iya saudara, itu kalau dalam konteks budaya Ibrani, itu artinya orang-orang lingkaran dalam, orang-orang yang dipercaya. Ya saudara, bahkan orang-orang yang diajak untuk mengambil keputusan yang penting. Apa itu rahasia yang Tuhan maksud? Next slide. Ya saudara, Alkitab mengatakan kepada saudara dan saya, Tuhan bergaul karib. Ya artinya rahasia Allah diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Rahasia Tuhan adalah pengertian dan kehendaknya, kepekaan rohani, pemahaman akan perjanjiannya. Saudara Bapak Ibu, dalam hidup ini kita nggak mengerti tentang masa depan. Tapi kalau saudara dan saya bersama dengan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih hikmat untuk bisnismu. Tuhan bisa tuntun karirmu. Jangan ke kiri tapi beloklah ke kanan. Jangan berhenti tapi teruslah maju berjalan. Teruslah beribadah setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan bisa kasih petunjuk kepada saudara, arahan dari Tuhan. Ya, jauhilah si A. Ya, karena si A itu kurang baik gini. Ya saudara Bapak Ibu, mendekatlah kepadamu. Bergabunglah bersama dengan komunitas yang benar. Tuhan bisa beritahu kepada saudara dan saya. Karena rahasia kerajaan sorga itu diberikan kepada orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Maka apapun yang saudara dan saya kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya berikan kemuliaan. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik
Bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk ya saudara Bapak Ibu menentukan masa depan, memutuskan Tuhan bagaimana ya untuk sekolah, untuk beasiswa. Saya mau menikah Tuhan, bagaimana ya? Saya catat di sini saudara, Allah mempercayakan rahasianya kepada mereka yang membuktikan kesetiaannya lewat ketaatan. Ya, Abraham membuktikan kesetiaannya lewat ketaatannya, ya. Dan hari ini saudara Bapak Ibu kita melihat, kita tahu sekali lagi Abraham adalah bukan Abraham yang lama, tapi dia menjadi Abraham. Abraham adalah bapak orang beriman. Siapa yang percaya imannya dijawab sama Tuhan Yesus? Siapa yang percaya sepanjang 2026 dia terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, rahasia kerajaan sorga adalah kehidupan. Kenapa saya mengatakan kehidupan? Saya mengangkat darah Yesus ini, perjamuan ini, karena di balik perjamuan kudus ini ada kehidupan. Amin. Ada kehidupan bagi orang-orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Ada kehidupan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Maka saudara Bapak Ibu, ada begitu banyak sekali orang-orang yang saudara, yang akhirnya datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena percaya, dan saudara Bapak Ibu kita dituntun bahwa di balik perjamuan kudus darah Yesus ada kehidupan, ada masa depan yang indah, ada usaha yang berhasil, ada keluarga yang dipulihkan, diberkati. Amin. Ketika saudara mengetahui rahasia ini, saudara Bapak Ibu nggak akan jauh-jauh, ya saudara, dari apa? Dari janji Tuhan, dari berkat Tuhan. Siapa yang percaya darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, darah Yesus membangkitkan saudara dan saya. Apa yang jadi doamu? Dikabulkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya, ketika saudara dan saya kita mengetahui rahasia ini, saudara Bapak Ibu kita nggak akan jauh-jauh dari Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya tidak mau jauh dari Tuhan. Yes, coba bilang sama kanan kiri saudara, jangan jauh dari Tuhan. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang kamu. Kalau di gereja gitu ya, tapi kalau di rumah ya, doa apa? Mama aja yang doa, papa gak bisa berdoa. Ayo anak-anak berdoa, nanti aja doanya di sekolah minggu, di gereja mah. Saudara Bapak Ibu, ketika saudara dan saya terus mendekat kepada Tuhan, ya saudara Bapak Ibu kita akan melihat hari-hari yang dalam pertolongan dan mujizat kebaikan Tuhan. Amin. Siapa yang percaya hari-harinya mengalami kemurahan Tuhan Yesus? Siapa yang percaya kandungannya diberkati? Siapa yang percaya bisnisnya berhasil? Siapa yang percaya masa depannya indah bersama Tuhan? Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara Bapak Ibu, gereja ini pun, kita nggak usah jauh-jauh contohnya ya. Gereja ini pun saudara Bapak Ibu, ya saudara, dipanggil Tuhan dengan janji yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada gembala sidang saudara dan saya. Dan Tuhan berjanji, ya saudara, kepada gembala sidang saudara dan saya. Awalnya beliau, saudara, gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga tidak mengerti. Bahkan mendiang Pendeta Pariaji, tidak paham saudara Bapak Ibu. Bahkan saudara Bapak Ibu, bagaimana memahami janji Tuhan pun itu kejauhan. Ya saudara, beliau pun saudara tidak mengerti. Ya kenapa harus baca Alkitab, baca Injil. Ketika Yesus Kristus sendiri menginjili, menjumpai mendiang Pendeta Pariaji. Ya saudara, Yesus berkata, Tuhan berkata, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Ya, carilah aku, ikutlah aku, bacalah Injil. Beliau nggak ngerti. Ya saudara, yang beliau tahu adalah kepalanya sakit. Kepalanya divonis nggak sembuh. Kepalanya tumor, umurnya tinggal 6 bulan. Itu yang beliau tahu. Ya, tapi ketika beliau mulai taat, mulai menundukkan hatinya dan mulai membuka Injil, membuka Alkitab, walaupun nggak ngerti. Kadang orang Kristen kan suka gitu ya, Tuhan, kenapa saya baca ayat ini saya nggak ngerti Tuhan. Saudara Bapak Ibu, seperti yang saya pernah sampaikan dalam hidup, dalam beberapa ibadah beberapa waktu yang lalu, dalam hidup kita, saudara dan saya ada hal-hal, ada keadaan-keadaan di mana kadangkala saudara Bapak Ibu kita sebagai anak Tuhan kita nggak perlu ngerti, saudara dan saya kita hanya perlu percaya. Amin. Saudara dan saya kita hanya perlu taat dan percaya. Karena apa saudara Bapak Ibu? Ketika engkau tunduk dan taat, ketika kita mulai percaya, di sanalah along the way. Artinya apa? Seiring perjalanan ketaatanmu, di sanalah akan diberikan hikmat, pewahyuan, dan kebaikan Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan janji kepada gembala sidang Pendeta Pariaji, engkau
akan, yaitu Tuhan engkau menggandeng hamba. Tuhan janji, yaitu jemaat seperti lautan manusia di kerajaan sorga. Engkau yang menggandeng tangan hamba masuk ke sorga dan berkata, lihat Pariaji, jemaat Tiberias sangat-sangat besar di sorga. Diperlihatkan lautan manusia berjubahkan kekudusan. Bila engkau melayani, karena apa saudara? Awalnya saudara, beliau menolak melayani. Jangankan melayani, baca Alkitab aja beliau nggak ngerti. Tapi Tuhan berbicara, Tuhan langsung ya saudara memberi rahasia kerajaan sorga. Sekali lagi saudara Bapak Ibu, engkau dan aku menerima rahasia kerajaan sorga. Amin. Siapa yang percaya menerima rahasia kerajaan sorga? Oh haleluya. Sepanjang 2026, meskipun saudara dan saya kita tidak mengerti, tapi taatlah, tunduklah, mendekatlah, bergaulah karib dengan Tuhan. Karena hubunganku dengan Tuhan Yesus itu melebihi segala-galanya. Amin. Ketika mungkin lawan bisnismu atau mungkin rekanmu di kantor, ya saudara, mereka kelihatannya lebih indah, lebih tinggi, lebih luar biasa. Percayalah, engkau dan aku yang menantikan janji Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Kita berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan saudara. Bagaimana saudara dan saya kita melangkah di dalam awal tahun baru yang ini. Ya saudara, saudara Bapak Ibu, kita lihat bahwa saudara dan saya kita harus percaya janji Tuhan lebih besar daripada keadaan. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya, engkau dan aku terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Oleh bilur-bilurnya engkau dan aku menjadi sembuh. Katakan amin. Ya saudara, janji Tuhan lebih besar daripada situasi keadaanmu. Saya mungkin nggak tahu keadaan yang saudara hadapi hari ini. Saya mungkin tidak tahu situasi apa yang hari ini saudara sedang terjadi atas hidupmu, pribadimu, keluargamu. Tapi Tuhan tahu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu segalanya. Ya, kadang-kadang saudara, orang Kristen berjalan dalam keadaan, dalam situasi yang nyata, orang Kristen udah takut duluan. Orang Kristen kadang-kadang sudah menyerah lebih dulu. Tapi apapun yang hari ini kau hadapi, jangan menyerah, berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, jangan pernah berhenti berharap di dalam Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya. Angkat tangan kanan saudara. Bersama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang 2026, asal bersama dengan Tuhan, aku akan melihat umur panjang, sempurna sehat, diberkati berhasil, keluargaku diberkati, kami dalam perlindungan Tuhan, bisnisku diberkati, karirku diberkati, buah kandunganku diberkati, masa depanku indah, di dalam nama Yesus, anak-anakku berhasil. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kali saudara Bapak Ibu kita datang berharap kepada Tuhan, percaya kepada janjinya Tuhan, keadaanmu akan berubah sesuai dengan apa pengharapanmu. Katakan amin. Ya, cepat atau lambat. Saudara mungkin berkata, tapi kapan Pak? Saya udah berdoa udah lama. Seringkali kita manusia memakai waktunya kita. Tapi saudara Bapak Ibu jangan lupa di gereja kita suka nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ya, seringkali manusia berpikir dengan waktunya sendiri. Ya, itu sebabnya saudara Bapak Ibu sekali lagi bahwa Alkitab hari ini mengingatkan saudara dan saya bahwa sebagai manusia seringkali kita ya saudara kekurangan pengharapan. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Roma pasalnya yang keempat, 18 sampai 20. Yuk kita lihat sama-sama saudara. Roma 4, 18 sampai dengan 20. Alkitab mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20 kita baca bersama-sama. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sama-sama katakan dengan saya, memuliakan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, yang terutama tetap bersyukur, tetap memuliakan Tuhan. Amin.
Saudara Bapak Ibu, kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan bukan karena berkatnya. Tapi karena kita percaya pribadi Tuhan itu setia, tidak pernah berubah. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Berkatnya diberikan kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya kita mulai bergaul karib dengan Tuhan. Amin saudara, itu akan mengikuti saudara dan saya, kebajikan, kemurahan belaka. Saudara, ya Tuhan berfirman, sekali lagi Tuhan berjanji. Katakan sama-sama, Tuhan berjanji. Yes, Tuhan berjanji. Janji Tuhan kepada Abraham sama dengan kepada saudara dan saya. Bagaimana janji Tuhan itu digenapi? Abraham secara manusia tentu dia berpikir, ya, dia sudah mendengar janji itu, dia sudah mendengar Allah berfirman, tapi ya saudara, apa yang difirmankan Allah mungkin pada saat itu tidak langsung terjadi atas hidupnya. Tuhan berkata, engkau akan jadi bapa segala bangsa. Bagaimana bapa segala bangsa? Maaf ya saudara ya. Ya sementara pada saat itu Sarai, belum Sarah, namanya masih Sarai. Sarai ya pada saat itu saudara, kandungannya belum diberkati. Bagaimana bapa segala bangsa? Dalam teori manusia, dalam ilmu pengetahuan manusia itu sangat tidak mungkin. Tapi bersama dengan Tuhan, adakah yang mustahil? Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan dulu sekali lagi yang luar biasa buat kuasa Tuhan, untuk kekuatan Tuhan. Amin. Ketika saudara dan saya tetap setia, ya dalam segala keadaan, tetap dalam segala situasi, kita tetap mengucap syukur, kita tetap menyembah Tuhan, kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ini luar biasa kalimat ini saudara. Nggak ada dasar untuk berharap. Nggak ada dasar untuk percaya, untuk terus setia. Ya saudara, berharap terus dalam segala masa, dalam tahun yang berganti. Tapi Abraham berharap dan percaya juga. Menurut yang telah difirmankan. Karena Tuhan berfirman tidak pernah gagal. Katakan amin. Tuhan janjinya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah berfirman dan kalau hari ini engkau mendengar janji Tuhan, percayalah, tangkap janji Tuhan itu, imani janji Tuhan itu akan terjadi indah tepat pada waktunya. Amin saudara. Sekali lagi saudara, apa yang menjadi pokok doamu hari ini? Ya saudara, tangkap itu, imani itu, peliharalah imanmu dalam Tuhan. Dengan hubungan yang bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dengan sangat luar biasa kepada saudara dan saya. Amin. Di dalam perjalanan proses iman kita, nah itulah yang menarik. Ya saudara, karena ujungnya bersama dengan Tuhan pasti berhasil. Ujungnya bersama dengan Tuhan pasti diberkati. Yang percaya katakan amin. Ujungnya bersama dengan Tuhan pasti memuliakan nama Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara mau tutup Alkitabnya, saya catat di sini saudara, iman tidak bersandar pada keadaan, tetapi iman kita berdiri teguh di atas janji Tuhan. Maka ketika keadaan berbicara tentang ketakutan, janji Tuhan itu berbicara tentang pengharapan, kekuatan baru, dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Saya mengundang rekan-rekan worship boleh bersama-sama bersiap-siap bahwa kalau iman manusia, iman orang Kristen bersandar pada keadaan, repot saudara Bapak Ibu. Ya, bisa-bisa saudara keadaan yang lebih menguasai kehidupan orang Kristen. Tapi saudara dan saya, kita hidup karena percaya. Karena engkau dan aku hidup karena percaya. Kita berada di atas keadaan. Keadaan hari-hari ini boleh berbeda. Keadaan zaman ini harga-harga boleh naik. Keadaan hari-hari ini pekerjaan mungkin sulit, ekonomi sulit. Tapi engkau dan aku hidup karena percaya. Saudara Bapak Ibu yang percaya, kuasa perjamuan kudus minyak urapan, tubuh dan darah Yesus. Di akhir zaman Tuhan janji, apa yang saudara dan saya kita imani dalam Tuhan, engkau dan aku terpelihara sempurna. Yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan, diberkati Tuhan Yesus, berhasil, sembuh, sehat sempurna, mengalami kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang 10 tahun mereka bergumul dalam doa, ya saudara, ingin sekali yaitu keturunan ilahi. Ya saudara Bapak Ibu, hari ini ya saudara, mereka adalah orang yang sangat berbahagia karena doa mereka dijawab Tuhan. Setiap hari mereka tidak pernah lepas, mereka terus mengurapi kandungannya ibu ini saudara, dengan Ibu Junita namanya saudara, dengan minyak urapan. Diurapi dan selalu menerima perjamuan kudus dan minyak urapan. Walaupun kadang-kadang hari-hari tidak mudah. Tapi saya percaya saudara Bapak Ibu, orang-orang yang terus berpegang pada Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan lepaskan tangan saudara dan saya. Sepanjang 2026 berjalanlah bersama dengan tangan Tuhan.
Jangan jauh dari Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sebentar lagi datang membawa saudara dan saya. Kita akan sama-sama pesta kekal di sorga. Keluargamu, keluargaku dibangkitkan akhir zaman. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari bersama-sama dengan saudara seiman kita datang menyembah Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Kita berikan tepuk tangan syukur kita bagi nama Tuhan Yesus bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Mari bersama katakan, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat tangan kita bersama. Haleluya, haleluya. Saya cinta. Haleluya, oh, kami sembah Yesus. Kau yang layak disembah, dipuji selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Lagi bersama katakan haleluya, haleluya. Sembah dia Yesus, sembah dia Tuhan. Tinggikan, agungkan nama Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sembahnya terlebih dahulu, tinggikan namanya terlebih dahulu, utamakan namanya terlebih dahulu. Selama-lamanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Lagi bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, saya cinta Yesus. Sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat tangan mengucap syukurlah, sebab Tuhan teramat baik dalam hidup setiap kita. Amin. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Engkau yang mencintai Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Kita berdoa bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu
untuk kesempatan yang kami boleh terima hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersama mendengar firman Tuhan yang kami percaya berkuasa mengubahkan setiap kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami tahu firman ini akan bekerja dalam setiap orang percaya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu. Sertai kami, mampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan pada pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias, Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya ada tangan Tuhan yang perkasa memberkati, menyertai, mencukupkan segala yang kami perlukan. Di dalam-Mu kami tahu Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Ini hati kami Tuhan Yesus, kami belajar memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita akan pujian saudara. Sama kita beri persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami ucap terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama di pagi hari ini saudara, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari. Kita akan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari makin berdiri saudara. Kita boleh makin berdiri bersama-sama. Kita akan puji menyambut tubuh dan darah Kristus pada pagi ini berkati. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia, benjolan sembuh sehat, kami tolak benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya,
kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa, kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluarga kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga oleh belas kasihan-Mu bersama keluarga setiap hari hidup saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai dalam keluarga kami. Kami diberkati, berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah oleh darah Yesus. Kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Kami dikuduskan oleh darah Yesus. Setiap hari, setiap perkataan, setiap pikiran, perbuatan, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak segala virus, dihancurkan oleh darah Yesus. Kami tolak batuk flu, sembuh, sehat sempurna oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat. Kami tolak asma, kami tolak TBC, tidak sesak napas. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang oleh darah Yesus, tidak sakit pinggang, tidak sakit pundak, tidak frozen shoulder oleh darah Yesus. Mata kami sehat, bebas dari katarak, kolesterol kami normal, gula darah normal oleh darah Yesus. Peredaran darah kami menjadi lancar. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Tuhan Yesus. Lambung dan usus kami menjadi sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, tidak sakit asam lambung oleh darah Yesus. Kami panjang umur, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing kita boleh berdoa secara pribadi. Saudara yang datang atau yang hadir beribadah pagi ini bersama keluarga, jika ada pokok doa keluarga, bersepakat minta dengan iman sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Jangan bimbang, tapi imani. Di minggu yang baru, di awal tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita semua ada kebaikan, kemuliaan, berkat Tuhan mengikuti saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat kepada orang-orang yang datang dengan tulus hati kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Pak Jonathan Asikin, sempurna sehat, umur panjang bersama dengan ibu, jantung sehat, paru sehat, pencernaannya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami percaya janji Tuhan di akhir zaman, kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang, lunas terbayar di bulan yang baru. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami dijaga malaikat surga. Dalam nama Yesus, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak segala fitnah atas keluarga dan gereja. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Diberkati Tuhan. Berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita yang sudah menyatu dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari, mari sudah kita boleh berdoa. Kita boleh imani, kita terima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini.
Kita mengucap syukur saudara, angkat kedua tanganmu bersama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah di nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Saudara Bapak Ibu di live streaming, mari bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Warga sorga dijaga malaikat dalam nama Tuhan Yesus. Sehat sempurna. Saudara dan saya diberkati berhasil, berbahagia. Anak-anak kita diberkati, keluarga kita diberkati. Urapi keluargamu, urapi orang tuamu, urapi anak-anak. Saudara Bapak Ibu, ya firman Tuhan berkata jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita berhasil, kita dijaga malaikat, kita sembuh, kita sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Teman saya yang nyanyi ini, saudara, saya selalu kalau ketemu sama Sony, ya saudara, selalu menyampaikan kesaksiannya sedikit, saudara Bapak Ibu. Ya bersyukur puji Tuhan, ya saudara gereja Tiberias, ya saudara Bapak Ibu kita melihat banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan melalui kuasa minyak dan anggur. Dan Sony, ya kalau saudara dengar suaranya indah luar biasa, ya dipakai Tuhan. Tapi dulunya waktu dia masih kecil, ya saudara, dia mengalami satu penyakit yang sangat sulit buat hidupnya, buat keluarganya. Ya sehingga apa saudara? Sehingga badannya menjadi lemah. Ya di dalam lidahnya bahkan ada luka-luka. Ya tubuhnya menjadi sangat-sangat lemah. Ya saudara, tidak kuat untuk akhirnya sampai tidak sekolah. Karena apa? Karena ada virus. Ya ada kuman yang sangat-sangat. Kalau mandi saja airnya harus benar-benar diperhatikan. Tidak bisa kena angin AC dan lain-lain. Sangat sensitif kulitnya. Sehingga luka-luka, ya, dan saudara Bapak Ibu sudah ke medis kemanapun kanan kiri tidak ada yang bisa memberikan jaminan pengharapan sembuh sehat sempurna melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Ia sembuh sehat sempurna, penuh kemuliaan Tuhan dan diberkati sampai hari ini. Amin. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin saudara. Sony adalah salah satu ya dari banyaknya yang lain saudara Bapak Ibu yang mengalami kebaikan mujizat Tuhan melalui perjamuan kudus minyak urapan. Amin. Saudara Bapak Ibu mari kita bersyukur, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami berdoa sepanjang minggu yang baru kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa di dalam nama Yesus. Perjalanan umatmu kembali dari gereja Nias ke tempat masing-masing dalam berkat perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu yang baru kami dalam pertolongan kemurahan Tuhan. Jemaat Tuhan di live streaming diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua sehat sempurna, yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberhasilkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang kekurangan diberkati Tuhan berlimpah, penyediaan damai sejahtera Tuhan yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus. Setiap jawaban doa
kami terima dalam berkat kebaikan waktu Tuhan yang indah di dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, suami istri, rumah tangga, keluarga, rukun damai dalam berkat-berkat Tuhan. Tercurah kebaikan Tuhan, bisnis mereka maju, karir mereka diberkati berhasil, anak-anak muda berkati berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yaitu jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Pak Indri dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Bu Deviana dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Yobel dan keluarga, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, berkati Pak Anggoro dan keluarga, berkati Pak Noldi dan keluarga, berkati ya Tuhan Yesus setiap semua yang melayani pada hari ini, berkati worship team Sony dan rekan-rekan dalam berkat Tuhan Yesus, berkati tim event, tim Asyar, soundman operator media, gembala sidang kami Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa bersama keluarga besar, anak cucu mantu dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Semua acara program gereja diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Bahkan terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Karena demikian berakhir ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Maju terus dalam Tuhan dan